Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas pratulisha di Indonesia. Mengapa kita harus berbahasa Indonesia? Baik lisan maupun tulis. Jadi teman-temanku ya hebat dan luar biasa. Kita itu orang Indonesia. Orang Indonesia yang harus menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi misalnya Mbak Eris ini berasal dari kota Solo, ya. Lalu ada temannya lagi Mbak Sisi berasal dari kota Boyolali. Lalu ada lagi misalnya Mbak Vika itu dari misalnya kota Kendal. Nah kemudian ada lagi yang dari Mas Mehmet dari Banyumas misalnya. Nah lalu ada Mbak Lolita itu dari Banjarnegara. Atau ada juga misalnya Mbak Trisna itu dari Medan. Lalu ada teman kita misalnya Mbak Ayu dari Papua. Nah ini beragam. Kemudian ada teman kita Mas Firman misalnya dari Sulawesi. Ada Mas Alpan dari Kalimantan. Nah kemudian ada Mas Marvan dari Kalimantan Selatan. Jadi memang bervarian. Teman-teman kita hebat dan luar biasa. Mengapa kita akhirnya harus memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi? Karena untuk menyatupadukan satuan-satuan individu yang berada di berbagai wilayah, di berbagai perkotaan, ini tentu akan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun kebinekaan, ya, membangun persatuan, membangun kesatuan bangsa dan negara kita. Jadi bangsa Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Ini tentu memiliki suku, ras, golongan, dan juga agama yang bervarian. Tentu saja dalam berkomunikasi ini memerlukan sebuah strategi komunikasi, strategi tutur yang santun untuk bisa memadukan, menyatukan. Dan ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulis. Misal Mbak Eris berada di sebuah terminal, baru datang ke kota Solo lalu berada di terminal. Nah di terminal tersebut Mbak Eris ketemu orang Papua. Kalau Mbak Eris misalnya sebagai orang Solo kemudian menggunakan ragam bahasa Solo, Nun sewu Mas badai tidak bunting nggih. Nah, misalnya mohon maaf Mas Firman mau kemana ya? Nah itu mungkin kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Nah kalau kita menggunakan bahasa Jawa tentu kurang bisa dipahami, atau kita menggunakan bahasa daerah kurang bisa dipahami. Nah oleh karena itu menggunakan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu pilihan yang harus kita jaga, kita lestarikan. Karena dengan bahasa persatuan kita akan mampu menyatupadukan dalam berbagai dimensi yang tentu saja akan bisa menjadi salah satu titik temu bagaimana kita nanti bisa melakukan komunikasi yang baik, strategi tutur yang baik, dan tentu ini akan memberikan dampak yang sangat nyata. Oleh karena itu Mbak Eris dan kawan-kawan, mari kita upayakan bagaimana kita melestarikan bahasa Indonesia itu dengan satu, memahami eksistensi bahasa Indonesia di Indonesia tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian baru saja kita menyaksikan pengantar yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Rohmadi M.Hum. Beliau menyampaikan arti pentingnya bahasa Indonesia. Mengapa kita harus berbahasa Indonesia? Pertanyaan tersebut sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga kita. Memang benar bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi diakibatkan kesalahan dalam mengimplementasikannya, bahasa Indonesia wajib untuk dipelajari oleh setiap warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah, membuat bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang dipakai oleh semua suku di Indonesia yang memiliki beragam bahasa yang berbeda. Dalam pengimplementasiannya di kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia mengajarkan tentang intonasi, penekanan kalimat, dan nada. Dalam hal ini, bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan asas kesopanan yang telah mendarah daging di dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai salah satu
asas yang penting dalam berkomunikasi. Dalam penggunaannya, intonasi berbeda dalam setiap kesempatan, dalam berbicara dengan orang tua maupun berbicara dengan sesama. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pemersatu bangsa, namun juga sebagai identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Selain dalam komunikasi secara lisan, bahasa Indonesia juga penting dalam hal penulisan. Bahasa Indonesia penting dalam hal penulisan dikarenakan penulisan merupakan salah satu bentuk komunikasi secara tidak langsung. Tidak adanya raut wajah dan emosi terkadang dalam kertas yang kita tulis membuat peranan penting bahasa Indonesia dalam menciptakan hal-hal yang bersifat lisan di dalam tulisan, seperti raut wajah, intonasi, dan nada bicara. Menjadikan penting bahasa Indonesia untuk dipelajari sebagai sarana komunikasi secara tidak langsung agar emosi yang dituangkan dalam tulisan dapat tersampaikan dengan baik. Dalam hal penulisan, bahasa Indonesia harus dipelajari secara mendalam. Berbeda dengan lisan, dalam hal penulisan banyak aturan-aturan yang harus diperhatikan. Bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar dapat diterima oleh masyarakat yang membacanya. Selain agar dapat diterima oleh masyarakat yang membacanya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga diperuntukkan agar tidak adanya kesalahan dalam penafsiran tulisan. Aturan-aturan dalam penulisan bahasa Indonesia dibuat untuk mencegah adanya ambiguitas dalam sebuah karya tulis. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak ambiguitas yang terjadi dalam sebuah karya tulisan. Namun, aturan-aturan tersebut dibuat untuk meminimalisasi adanya hal tersebut. Bahasa Indonesia juga merupakan salah satu sarana untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan serta hasil karya bangsa kita sendiri. Untuk bisa mengapresiasinya, diperlukan pemahaman dalam berbahasa Indonesia. Terlebih karya-karya yang berupa puisi, syair, dan cerita. Oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan hal yang krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga penting adanya untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib bangsa Indonesia itu sendiri. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.